Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi seni budaya kelas 7 semester 1. Masih bersama saya, Bapak Subandi. Pada video kali ini akan kita bahas tentang ragam hias atau menggambar ragam hias. Untuk menggambar ragam hias ada 5 materi pokok, yaitu pengertian ragam hias, pola ragam hias, jenis ragam hias, teknik ragam hias, dan yang terakhir gaya pembuatan ragam hias. Dari kelima ini, yang materi pertama dan kedua sudah, maka pada video kali ini kita hanya akan membahas yang ketiga atau C, jenis ragam hias. Baik, kita buka untuk slide berikutnya, yaitu menggambari ragam hias untuk sub materi jenis ragam hias. Apa saja isi dari materi ini? Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu jenis ragam hias. Untuk jenis ragam hias, menurut Budi Saptoto dalam bukunya tahun 2019, halaman 178, jenis ragam hias dibagi menjadi dua, yaitu menurut isi dan menurut periode. Kita kupas berikutnya dari dua kelompok ini. Yang pertama, ragam hias menurut isi. Untuk ragam hias menurut isi dibagi menjadi 4, yaitu ada flora, fauna, figuratif, dan geometri. Dari keempat ini nanti akan kita kupas satu persatu termasuk untuk contoh-contohnya. Yang pertama, ragam hias jenis flora. Yang dimaksud ragam jenis flora adalah ragam hias yang bentuk motifnya bertemakan flora atau tumbuhan. Jadi bentuknya berupa flora atau tumbuhan. Ini nanti bisa berupa gambar, bisa juga berupa pahatan. Baik, kita buka untuk contohnya. Nah, ini contohnya ragam hias flora yang berupa pahatan. Jadi bentuknya seperti ini, seperti pahatan atau ukiran. Ini untuk jenis flora. Berikutnya yang kedua, yaitu ragam hias jenis fauna. Ragam hias fauna adalah ragam hias yang bentuk motifnya bertemakan fauna atau hewan. Penggambaran fauna yang ada pada ornamen umumnya merupakan hasil gubahan atau stilisasi, jarang berupa binatang secara natural. Walaupun begitu, hasil gubahan tersebut masih dapat dikenali bentuk dan jenis binatang yang digubah. Itu untuk ragam hias fauna. Sekarang berikutnya contohnya. Ini jelas, yaitu berupa binatang kupu-kupu. Berikutnya lagi, ini berupa burung. Berikutnya berupa naga. Nah, ini yang sudah diterapkan pada media kain atau tekstil. Berikutnya, ini berupa gajah. Jadi gajah juga merupakan salah satu fauna yang bisa masuk dalam ragam hias. Berikutnya, ragam hias figuratif. Apa itu ragam hias figuratif? Yaitu jenis ragam hias yang menggunakan manusia sebagai objek atau motif penggambarannya. Seniman akan meniru bentuk tubuh manusia mulai dari bagian kepala hingga kaki. Selanjutnya, bentuk tiruan tubuh manusia ini dikreasikan dengan gaya tertentu. Nah, itulah untuk ragam hias figuratif. Intinya menggunakan objek figur atau manusia. Nah, nanti penerapannya bisa pada kain berupa gambar atau lukisan, bisa juga pada kayu yang berupa pahatan.
Nah, berikut contoh dari ragam hias figuratif. Nah, ini contohnya, dua-duanya ini diterapkan pada kain atau baju atau tekstil. Jadi berupa lukisan atau batik. Yang penting objeknya berupa figuratif atau figur atau manusia. Itu inti dari ragam hias figuratif. Berikut contoh ragam hias geometris. Atau apa yang dimaksud ragam hias geometris? Ragam hias geometris merupakan ragam hias yang memakai berbagai macam unsur garis. Jadi intinya di sini adalah unsur garis. Mulai dari garis lurus, spiral, lengkung, zigzag, dan berbagai bagian. Misalnya segi empat, lingkaran persegi panjang, dan wujud-wujud lain yang juga sebagai motif wujud yang dasar. Inilah ragam hias geometris. Sekarang berikutnya contoh dari ragam hias geometris. Ini contohnya berupa garis lengkung, dalam istilah batik ini disebut dengan motif kawung. Contohnya seperti ini, bentuknya sederhana, hanya berupa garis lengkung ditambah dengan kotak-kotak kecil di dalamnya. Jadi hanya berkesan garis atau bidang. Berikut contoh yang kedua, ini berupa kotak-kotak seperti keramik yang berwarna. Jadi pada intinya berupa kotak atau berupa garis, walaupun di dalamnya ada beberapa motif, dan motifnya pun masih sederhana. Jadi motifnya pun masih sederhana, berupa lingkaran atau elip, atau bentuk-bentuk yang sederhana. Walaupun ini dilihat tampak rumit, tapi sebenarnya merupakan unsur-unsur dari garis atau bentuk yang sederhana. Berikutnya, ini juga sama, dari bentuk setengah lingkaran, terus garis lurus yang membagi bidang menjadi segitiga. Dan ini biasanya kalau dalam ragam hias disebut dengan istilah pola tepi, yang biasa digunakan pada tumpal. Sekali lagi, yang biasa digunakan pada tumpal atau bagian tepi dari suatu karya atau hiasan atau batik. Nah, inilah ragam hias geometris. Sekarang kita bahas yang kedua, ragam hias menurut periode. Kalau yang pertama tadi menurut isi, sekarang yang kedua menurut periode. Untuk periode sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu primitif, yang kedua klasik, yang ketiga tradisional, dan yang keempat adalah modern. Jadi untuk ragam hias menurut periode dibagi menjadi 4. Baik, kita kupas satu persatu dari masing-masing jenis ragam hias ini. Yang pertama adalah ragam hias primitif. Ragam hias primitif yaitu karya seni hias yang diciptakan pada zaman purba atau zaman primitif atau zaman kuno. Ciri-ciri umum dari seni hias primitif adalah sederhana, tegas, kaku, cenderung bermotif geometris. Goresan spontan biasanya mengandung makna simbolik. Sedangkan komposisi yang diterapkan biasanya berderet, sepotong-sepotong, berulang, berselang-seling, dan sering juga dijumpai penyusunan secara terpadu. Itu adalah ragam hias primitif. Nah, berikut contohnya. Ini bentuk dari ragam hias primitif. Bentuk-bentuknya seperti ini. Ini dapat juga di gua. Pada pembahasan yang lalu sudah Pak Ben ditampilkan untuk bentuk yang ini, yang berada di gua, yaitu untuk pengertian ragam hias. Dan pada kali ini ragam hias jenis primitif juga Pak Ben ditampilkan kembali. Berikutnya ragam hias klasik. Apa yang dimaksud ragam hias klasik? Yaitu hasil karya seni hias
yang telah mencapai puncak-puncak perkembangannya atau telah mencapai tataran estetis tertinggi sehingga sulit dikembangkan lebih lanjut. Ia telah mempunyai bentuk dan pakem yang standar, struktur, motif, dan pola yang tetap, memiliki susunan irama yang telah baku dan sulit untuk dirubah dalam bentuk yang lain. Dan yang terpenting telah diterima eksistensinya tanpa mengalami perubahan lagi. Nah, ini adalah ragam hias klasik. Untuk ragam hias klasik ini ada beberapa contohnya. Berikut kita buka contohnya. Yang pertama adalah motif Pajajaran. Jadi bentuknya seperti ini. Yang kedua motif Majapahit. Walaupun memang bentuknya hampir sama, tapi ada perbedaannya. Yang ketiga motif Bali. Ini seperti gelung itu yang bagian kanan atau bagian atas. Jepara. Ini seperti daun-daun, unsur utama atau unsur pokoknya. Ini motif Jepara. Berikutnya motif Madura. Nah, ini hampir sama tadi dengan motif Jepara, tapi lebih sederhana. Ini untuk Madura. Berikutnya Cirebon. Nah, ini berbeda dengan yang contoh-contohnya yang tadi atau contoh-contoh yang lain dari ragam hias klasik. Ini istilahnya adalah Mega Mendung atau namanya adalah Mega Mendung. Ini yang berbeda dibanding dengan ragam hias klasik lainnya. Berikut Pekalongan. Jadi ini masih hampir sama, ada unsur bunga dan sebagainya. Surakarta, ini juga masih hampir sama. Kemudian yang terakhir adalah Yogyakarta. Ini hampir sama. Dalam proses pembuatannya, ini biasanya diukir atau biasanya berupa pahatan. Entah pakai media kayu, media batu, atau media gip, atau yang lainnya. Yang penting bisa dipahat atau diukir. Nah, itu tadi untuk jenis ragam hias klasik. Sekarang berikutnya ragam hias tradisional. Apa itu ragam hias tradisional? Yaitu ragam hias yang berkembang di tengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Pengungkapannya dilaksanakan menurut peraturan, norma-norma, pola-pola yang telah digariskan terlebih dahulu dan telah menjadi kesepakatan bersama. Seni hias ini tetap digemari dan dilestarikan sebagai sesuatu yang dapat memberi manfaat atau keindahan bagi kehidupan dari masa ke masa. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah swastika atau minder. Yang kedua adalah ceplok. Kemudian yang ketiga adalah pilin ganda. Ini yang sering kita jumpai. Ini yang ketiga. Biasanya berupa jarit. Atau kadang-kadang bisa juga dipakai untuk baju. Walaupun jarang, tapi ada. Yang sering adalah berupa jarit. Nah, ini sering menggunakan pilin ganda. Contoh yang kedua berupa motif kawung. Yang bagian putih ini adalah motif kawung. Setengah lingkaran ini atau bentuk-bentuk elip ini yang putih ini adalah bentuk kawung. Kemudian yang kelima adalah nitik. Berupa titik-titik ini. Yang keenam tambal miring atau istilah Jawane trap suroh. Tambal miring. Jadi bentuknya seperti tambal-tambal itu. Itu untuk jenis ragam hias tradisional. Nah, ini sama jenis ragam hias tradisional. Yang ini dalam video ini Pak Bandi gunakan sebagai background dari slide. Ternyata merupakan salah satu motif ragam hias tradisional. Yaitu dari daerah Toraja.
Kalau kalian nanti pergi ke sana, biasanya di bagian tepi jalan, nah itu ada hiasan-hiasan tradisional, yaitu milik daerah tersebut atau milik daerah Toraja ya. Nanti motifnya seperti ini. Nah, ini biasanya di bagian tepi-tepi jalan atau tempat-tempat tertentu, nah, itu ada hiasannya, ada ornamennya. Ini untuk Toraja. Itu tadi untuk ragam hias tradisional. Sekarang kita lanjut ke ragam hias modern. Ini materi terakhir dari jenis-jenis ragam hias. Apa itu ragam hias modern? Ragam hias modern atau kontemporer yaitu karya seni hias yang merupakan hasil kreasi atau ciptaan seniman yang baru dan lepas dari kaidah-kaidah tradisi, klasik atau primitif. Ragam hias ini bersifat individu. Proses dan terciptanya seni hias modern terkadang bertolak atau mengambil inspirasi dari seni primitif atau tradisional, atau merupakan hasil inovasi kreativitas seniman secara pribadi. Sehingga karya yang tercipta merupakan cerminan pribadi seniman. Berikut contoh ragam hias modern. Ini contohnya yang berupa batik, tapi di sini ada gambar senjata atau pistol. Ya, tergantung dari penciptanya mau membuat bentuk atau gambar atau ragam hias apa. Berarti terlepas dari contoh-contoh yang tadi, ada primitif, klasik, dan tradisional. Ini contoh-contohnya dari ragam hias modern. Nah, demikian tadi pembahasan tentang jenis-jenis ragam hias. Sekian dulu penjelasan tentang jenis ragam hias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.